Diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia dapat ditekan khususnya dari alumni SMK. Dan kami sangat berharap program Perfect ini dapat diimplementasikan oleh seluruh SMK khususnya di SMK Jawa Timur. Dan harapan kami tentu saja melalui program Perfect ini diharapkan alumni SMK khususnya SMK Jawa Timur mampu berwirausaha. Siswa Perfect SMK juga didukung dengan aplikasi yang berisi berbagai informasi seputar dunia usaha, mulai dari marketplace produk, lowongan pekerjaan, hingga portfolio digital. Sehingga siswa benar-benar siap menangkap berbagai peluang yang datang. Perfect SMK bukan hanya pelatihan, tetapi gerakan perubahan. Mari kolaborasi wujudkan siswa SMK yang mandiri dan produktif. Wirausaha bukan pilihan terakhir, tapi langkah awal menuju kemandirian. SMK bisa, SMK hebat, SMK Jawa Timur menuju gerbang baru Nusantara. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bimbingan pelaksanaan ujian keterampilan Perfect SMK 2025. Seluruh peserta, seluruh sekolah dari beberapa sekolah piloting yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bapak Ibu trainer dan semuanya. Dan pastikan seluruh siswa di admin Perfect SMK itu sudah benar namanya, karena nanti terkait dengan hasil percetakan sertifikat yang akan dikeluarkan oleh ITS dan Dinas. Suaranya hilang, Pak. Cek 1 2. Cek 1 2. Apa sudah terdengar Bapak Ibu? Ampun. Oke. Bapak Ibu sekalian. Sudah sambut, Pak. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya mohon kepada Ketua Pelaksana Perfect SMK, kepada Bapak Fajar Baskoro untuk membuka acara pada pagi hari ini. Pada Pak Fajar, saya persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan pencahayaannya gelap, Pak. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, baik trainer maupun kepala sekolah yang tergabung di dalam program Perfect SMK. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan program ini dan sampai terakhir pada tanggal 3 Desember kemarin sudah dipilih ada top 5 besar kelompok titisan usaha yang diberi penghargaan oleh Bapak Wakil Gubernur. Nah, fase selanjutnya itu adalah fase akhir, yaitu memberikan ya kelayakan atau kelulusan ya bagi peserta program Perfect semua siswa, maka akan dilakukan pelaksanaan yaitu ujian kewirausahaan. Nah, ujian kewirausahaan itu sebenarnya ada dua, yaitu adalah yang sifatnya praktek dan ada yang sifatnya adalah pengetahuan. Yang sifatnya praktek itu sudah tertuang di dalam pembuatan profil dan pengisian form yang sudah dilakukan mulai dari minggu awal sampai kemarin pemilihan top 5. Sedangkan ujian teori atau ujian pengetahuan nanti rencananya akan kita laksanakan pada hari Rabu minggu depan ini. Diharapkan dari program Perfect ini nanti akan terbit sertifikat bagi peserta yang sudah lulus memenuhi ujian tersebut. Untuk detail apa saja yang harus disiapkan, kemudian berita acara, bagaimana teknis pelaksanaan, nanti akan diterangkan oleh narasumber. Demikian, semoga acara ujian yang akan berlangsung di dalam minggu ini
bisa berjalan lancar dan bisa diikuti oleh semua siswa peserta program Perfect SMK tahun 2020. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Fajar atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk menyampaikan beberapa hal, terutama kegiatan pelaksanaan ujian Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan Pak Fajar tadi, sehingga anak-anak bisa eh, meletakkan sampah sesuai. eh, saya izin share screen Pak Fajar. Apakah sudah terlihat Pak Fajar dan teman-teman? Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para trainer dan juga fasilitator, izin saya menyampaikan petunjuk teknis ujian keterampilan Perfect 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini digunakan dalam rangka untuk mengukur dan memberikan penilaian keterampilan yang dikuasai oleh para peserta Perfect. Maka Bapak Ibu perlu diselenggarakan ujian keterampilan. Nah, ujiannya ada dua. Yang pertama adalah ujian tulis, itu yang nanti akan kami sosialisasikan untuk mendapatkan user dan passwordnya di aplikasi Admin Perfect SMK. Yang kedua adalah ujian praktek. Ini sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu para trainer yang sudah mengumpulkan profil krufnya. Tapi Bapak Ibu mohon untuk nanti diperbaiki untuk presentasi rencana usaha dari kelompok rintisan usaha vokasinya. Nah, ini yang menilai adalah Bapak Ibu para trainer semuanya. Nah, berikutnya nanti akan ada kriteria kelulusan yang kami juga memberikan penilaian kepada para siswa sekalian dan juga ada penilaian yang kaitannya juga diberikan oleh Bapak Ibu para trainer. Jadi secara hard skill kami berikan kepada Bapak Ibu di sekolah sebagai trainer yang lebih tahu secara langsung bagaimana kreativitas, kepercayaan diri para siswa dalam menyampaikan rencana usahanya. Nah, sedangkan ujian untuk tertulis itu dikelola oleh tim ITS dengan menggunakan aplikasi ujian CBT yang nanti akan kami berikan user dan passwordnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta ujian yang layak untuk bisa ikut dalam sesi ujian ini, harapan kami setiap sekolah bisa melengkapi absensinya minimal 75%. Jadi dari data absensi, para siswa-siswi tersebut memang sudah aktif, ikut dari awal, sehingga di absensi yang Bapak Ibu upload di Admin Perfect itu, mereka juga hadir minimal 75%. Sedangkan untuk logbooknya, kami berharap Bapak Ibu sudah 100% supaya segera bisa difinalisasi untuk transfer pencairan honor para trainer. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kami nanti berharap ada semacam kolaborasi antara kepala sekolah sebagai penanggung jawab ujian, ada teman-teman fasilitator yang bisa membantu menyiapkan laboratorium dan fasilitas koneksi internet, dan para trainer juga memastikan bisa melakukan proses ujian secara tertib dan terlaksana sesuai jadwal yang telah diinginkan. Nah, nanti ada dokumen borang ujian Bapak Ibu yang perlu ditandatangani, itu sudah ada di websitenya Perfect, sudah bisa di-download. Ada daftar ujian, daftar hadir, terus ada fakta integritas, dan satu adalah
berita acara kegiatan ujian. Nah, itu yang dikirim ke kami dan diupload sebagai bukti bahwa pelaksanaan ujian sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, ini yang menjadi dasar kami menerbitkan sertifikat dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dokumen borang ujian belum dikirim, maka proses pencetakan sertifikat dari sekolah Bapak Ibu tidak bisa kami lakukan karena di berita acara belum kami terima. Nah, untuk pelaksanaan nanti Bapak Ibu sekalian untuk nilai praktek bisa menyerahkan para trainer bisa langsung menyerahkan ke kami. Nanti masuk di admin Perfect SMK ini akan ada fasilitas untuk mengisi nilai praktek. Ya, terus Bapak Ibu sekalian bisa mendownload berita acara, fakta integritas, absensi, didownload di link Intip Borang Perfect 2025 ini. Jadi Bapak Ibu nanti mohon untuk mengecek, memverifikasi apakah seluruh siswa yang terdaftar satu kelas apa dua kelas. Nah ini dicek nama-namanya supaya tidak terjadi kesalahan penulisan nama di sertifikat. Mudah-mudahan sertifikat perfect ini menjadi value, menjadi nilai tambah bagi para siswa yang mau bekerja, mau berwirausaha, atau mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, bisa ke politeknik atau ke tingkat universitas. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami nanti dalam waktu ini kita akan melakukan tryout. Jadi Bapak Ibu mohon dicek apakah para siswa-siswinya sudah mendapatkan user dan password. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan user dan password bisa langsung melakukan tryout Bapak Ibu. Bisa ngecek apakah user dan passwordnya sudah bisa dipakai ya. Kalau sudah bisa dipakai mungkin ada 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3 ada 1 sampai 3 soal. Mungkin kalau tidak bisa hari ini, insya Allah besok ya, besok pastikan seluruh siswa sudah bisa melakukan tryout ujian, oke, untuk memastikan user dan passwordnya bisa digunakan. Nah, nanti hari Rabu itu adalah pelaksanaan ujian tulisnya. Dan nanti kalau Bapak Ibu sekalian, nanti ada perbaikan, ada susulan, nanti ada tanggal 11-nya. Nah, tanggal 12 itu adalah batas akhir ujian praktek. Jadi, nilai-nilai praktek itu Bapak Ibu silakan diisi sesuai dengan kreativitas aktivitas siswa pada saat melaksanakan pelatihan. Syukur-syukur nanti ada video yang sudah bisa diupload seperti profil Kruf tadi. Nanti akan kami berikan linknya untuk diupload di situ Bapak Ibu. Jadi ujian prakteknya bersifat kelompok. Sedangkan ujian tulisnya itu bersifat individu. Nah, berikutnya ini adalah jadwal ujian tulis. Nanti Bapak Ibu sekalian hari Rabu besok silahkan memilih apakah mau masuk di sesi 1 atau mau masuk di sesi kedua. Artinya kalau masuk di sesi ke-1 dimulai jam 8 sampai 9.30. Nah, kalau misalnya di sekolah free-nya sesi kedua, maka silakan mulai jam 10 sampai 11.30. Nah, jadi kami berikan 4 sesi disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Mungkin masih ada perbaikan ujian dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa diambil di sela-sela setelah ujian para siswa SMK. Nah, sedangkan Kamisnya Bapak Ibu itu ada ujian susulan. Ujian susulan itu nanti akan selesai jam 12 siang. Jadi Bapak Ibu yang siswanya tidak ikut pada hari Rabu, kami berikan waktu untuk ikut ujian di hari Kamis. Nah, apabila ada siswa yang berhalangan tidak bisa hadir, tapi dia tetap bisa menggunakan handphone, silahkan bisa menggunakan handphone di misalnya lagi sakit, tapi tetap bisa lakukan ujian, bisa menggunakan handphone para siswa tersebut. Ya, tidak bisa hadir ke sekolah.
Tapi bagi siswa yang tidak berhalangan, wajib hadir di sekolah karena ada absensi dan seterusnya, dan video dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ujian tulis terdiri dari 40 soal pilihan ganda dan 1 soal esai. Ya, dijawab nanti esainya. Caranya adalah selesaikan dulu soal pilihan gandanya, setelah di finishing baru pindah ke soal esainya. Nah, dikerjakan waktu maksimal 90 menit total soal pilihan ganda dan soal pilihan soal esainya. Nah, penilai ujian tulis dilakukan oleh tim panitia pusat di ITS secara langsung. Jadi nanti para trainer kalau ada yang error, ada yang gangguan, silahkan nanti diketik di WA, bisa menghubungi helpdesk atau dengan kami, yaitu dengan menuliskan nomor induk siswa atau usernya. Ya, user dari siswa tersebut dan asal sekolahnya, supaya kami bisa meriset kalau terjadi error di tengah jalan. Misalnya belum selesai ujian tapi kok sudah waktunya habis misalnya. Nah, ini sering terjadi karena koneksi jaringan di masing-masing sekolah berbeda-beda. Nah, ujian praktek silahkan nanti Bapak Ibu lakukan atau bisa mengambil dari hasil praktek-praktek yang lalu atau ujian-ujian yang lalu. Silahkan masing-masing peserta diberikan nilai prakteknya. Ujiannya, konsepnya adalah konsep 5S Bapak Ibu yang sudah diberikan di awal oleh tim ITS. Nah, ini nanti diserahkan ke fasilitator atau langsung di handle oleh tim eh, trainer untuk mengisi nilai prakteknya. Oke, di admin Perfect SMK. Nah, untuk interval penilaian, Bapak Ibu, nanti di penilaian prakteknya juga silahkan menggunakan interval ini. Contohnya Hozairi, kira-kira prakteknya apa? Baik, ya berarti nilainya antara 71 sampai 80 gitu. Nah, mohon nanti mengecek ini supaya nilai praktek ketika digabung dengan nilai teori itu nanti akan menjadi nilai akhir Bapak Ibu dari eh, predikat kelulusan para siswa. Nah, untuk nilai teori itu eh, apa namanya dikelola oleh ITS, sedangkan untuk nilai praktek dikelola oleh teman-teman trainer ya dari pihak sekolah masing-masing. Nah, borang administrasi nanti teman-teman bisa presensinya diisi, fakta integritasnya ditandatangani, berita acara pelaksanaan ujiannya diisi, dan jangan lupa dokumentasi foto pelaksanaan ujian. Difoto semuanya dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, minimal ada 4 sisi foto yang bisa diupload di Google Form yang sudah kami siapkan. Nah, untuk user dan password dan user sudah bisa dicek Bapak Ibu. Silahkan masuk di admin Perfect SMK, ya. Operator bisa langsung cek dan nanti masing-masing menggunakan username-nya sekolah, ya. Bisa kepala sekolah, bisa trainer. Nanti hasil dari user dan password, Bapak Ibu bisa link ujian menggunakan link cbt.ruangujian.net ini. Ya, jadi silakan nanti usernya bisa dipakai untuk masuk ke aplikasi CBT ini. Berikutnya adalah ini tampilannya, nanti Bapak Ibu masuk ke user dan passwordnya, nanti akan ada nama siswanya, user dan passwordnya. Ya, usernya, passwordnya, defaultnya hampir sama, ya, hampir sama. Jadi yang diingat-ingat adalah usernya. Nah, yang sering terjadi adalah salah pengetikan user. Mohon untuk diperhatikan para siswa untuk mencatat, memastikan bahwa usernya bisa digunakan. Dan terakhir, Bapak Ibu, silahkan nanti masuk di cbt.ruangujian.net, masukkan NIM-nya, nama usernya apa, passwordnya biasanya 05 kali, silahkan terus di login. Nah, kalau sudah pernah login, sudah pernah selesai, sudah pernah ujian, nanti akan ada komentar kalau mau ikut ujian lagi, bahwa Anda sudah melaksanakan ujian. Nah, kalau terjadi error,
Bapak Ibu belum ujian, tetapi usernya ada informasi sudah melaksanakan ujian, mohon segera menghubungi helpdesk. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oh ya, untuk kisi-kisi Bapak Ibu sekalian, kisi-kisi dalam. Jadi untuk kisi-kisi apakah sudah terlihat? Nah, untuk kisi-kisi Bapak Ibu sekalian, memahami konsep strategi 5S ini bisa nanti kami share Bapak Ibu, bagaimana menyiapkan, bagaimana proses seleksi ya, terus bagaimana proses standarisasi, showcase dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu ada beberapa poin-poin, jadi mindset wirausaha ya. Jadi apa ciri-ciri growth set mindset-nya? Nah ini poin-poin yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Nanti Bapak Ibu bisa ngambil bagian-bagian poin-poin di sini. Insya Allah akan keluar semuanya. Oke. Ah, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Ya, ini nanti kami akan share di grup. Mohon untuk para siswa nanti bisa belajar poin-poin apa, misalnya analisis diri, ada SWOT dan pemetaan potensi, gitu ya. Terus nanti siap itu alat, bahan, dan lingkungan kerja dan seterusnya. Cuman 40 saja. Silakan nanti poin-poin itu yang bisa dipakai. Nah, yang paling banyak sih sebenarnya adalah eh, apa namanya proses teman-teman pada saat di ini di apa namanya pada saat di website ya. Apakah sudah kelihatan? Ya. Jadi silahkan silahkan nanti bisa dimasukkan di website Perfect ya Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen lagi. Nanti kalau teman-teman bisa lebih detailnya ada di sini. Nah, masuk di Perfect SMK ya. Terus teman-teman masuk di program, masuk di webinar pembinaan sini. Nah, sini Bapak Ibu yang paling bawah di sini ada ujian keterampilan. Nah, ini ada kisi-kisi ujiannya, ada borangnya Bapak Ibu, ada admin perfect nanti untuk ngelihat user passwordnya, terus ada link ujian. Nah, ini kisi-kisinya Bapak Ibu. Nah, kisi-kisinya sudah disiapkan oleh tim. Silahkan nanti dipelajari poin-poinnya apa saja yang perlu disiapkan. Begitu informasi dari kami untuk borang ujiannya nanti di-download semuanya pada saat pelaksanaan ujian mulai dari absensi, berita acara, tata tertib bisa dicetak ya, tata tertib pengawas sama nanti panduan yang saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya adalah admin perfect. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti silahkan user passwordnya masukkan supaya bisa ngecek user password para siswanya. Dan link ujiannya di sini adalah cbt.ruangujian.net. Silahkan masukkan user dan passwordnya. Itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa besok ada tryout untuk memastikan user dan password bisa digunakan dan ada sekitar 5 soal supaya para siswa-siswi belajar bagaimana menerapkan menjalankan aplikasi CBT-nya. Bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan komputer atau laptop yang ada di sekolah maupun di ruang masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa raise hand Bapak Ibu.
user passwordnya bisa download di admin Bapak Ibu, di admin masuk atas nama sekolah, terus di situ ada data siswanya, ya data siswa, terus jenengan download, eh, download ya. Jadi eh, contohnya kayak gini Bapak Ibu. Eh, baik, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya buka 3 penanya. Kalau tidak, kita bisa langsung tanya-tanya di grup Bapak Ibu. Ada? Nah, kalau teman-teman pengen tahu user passwordnya, nanti masuk ke ini ya, ke admin Perfect SMK, masukkan user dan passwordnya. Nah, di sini contohnya adalah SMK Negeri 2 Batu misalnya. Nah, di sini sudah keluar Bapak Ibu username ujian. Nah, di sini ada Dewi Yati ya. Terus username-nya apa, passwordnya apa. Di sini sudah ada, oke. Nah, terus bisa diunduh di sini. Silahkan diberikan kepada siswa-siswinya. Oke, masuk di admin sebagai fasilitator atau trainer. Nanti bisa diunduh di sini. Ah, ini sudah ada contohnya. Baik, ada lagi? Cukup, Bapak Ibu? Untuk sesi apakah perlu konfirmasi? Tidak perlu Bapak Ibu. Tinggal dipilih saja, terus di berita acaranya tinggal ditulis. Ujiannya apakah sesi pertama, apakah sesi kedua, apakah kayak gitu aja. Karena di sistem itu bisa berjalan keseluruhan sih sebenarnya, cuman supaya bisa menertibkan setiap sesinya. Ada lagi Bapak Ibu? Tryout dimulai jam 8 Bapak Ibu. Besok bisa dimulai jam 8 sampai jam 12 bisa dilaksanakan tryout. Jadi pastikan hari ini download user passwordnya, besok mulai dari tryout. Untuk soal kisi-kisinya tadi silakan di-download di website Perfect SMK, ada webinar Bapak Ibu. Webinar pembinaan. Silakan di-download, kisi-kisinya ada di sana. Ada lagi? Baik. Baik, kalau tidak ada, nanti mohon Bapak Ibu fasilitator dan para trainer, kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa langsung japri ke helpdesk atau bisa japri ke kami, khususnya pastikan nama siswanya sudah benar, ejaannya benar, dan mereka punya user passwordnya. Kalau ada siswa yang mau diganti, misalnya ada pergantian, segera diinformasikan ke helpdesk. Kami tidak melayani pergantian siswa setelah melaksanakan ujian. Jadi sebelum ujian ini segera difikirkan siapa-siapa saja yang ikut aktif dan mereka layak untuk mendapatkan sertifikat. Begitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk seluruh siswa dipastikan user dan passwordnya bisa terbagi dengan bagus. Demikian, terima kasih. Nanti kami akan share rekaman ini bagi sekolah-sekolah yang ada kelewatan. Mungkin nanti bisa ditonton kembali supaya teman-teman bisa ngecek apakah ada yang kelewat atau tidak. Nah, kalau jam 8.30 apa selesainya tetap jam 8? Tidak, waktunya 90 menit Bapak Ibu. Jadi terus otomatis ya. Jadi sistem itu otomatis menghitung 90 menit. Mau mulai jam berapa, nanti totalnya akan 90 menit yang akan terhitung di sistem. Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama panitia. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat. SMK luar biasa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.
Oh ya,